mantan justru tambah menderita, mantan justru tidak punya apa-apa, dan mantan kehilangan keberkahan hidupnya selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 kerusakan yang akan mantan rasakan setelah dia mengkhianatimu. Mantan berpikir mengkhianati kita, dia akan bahagia, dia akan mendapatkan apa saja yang dia inginkan bersama orang ketiga. Tapi apa yang justru terjadi dalam kehidupan mantan? Kerusakan demi kerusakan. Yang pertama, mantan akan mengalami kerusakan di dalam keberuntungannya. Ya, selama ini bersama kita mantan adalah orang yang sangat beruntung. Mengerjakan apa saja berhasil, jadi duit, dan seterusnya. Tetapi ketika kita tidak rela dia memakan harta kita dan kemudian mengkhianati kita, ya, maka memanfaatkan kita itu akan membuat dia kehilangan keberkahan hidupnya. Kenapa demikian? Karena ketika dia memakan harta kita dan kita tidak rela dunia akhirat, maka apapun yang dia manfaatkan dari kita itu menjadi dosa baginya. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara atau jalan yang batil. Ya. Itu yang pertama tuh. Nah, ketika dia banyak dosanya, otomatis kan akan menutup pintu-pintu rezekinya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, innal abda la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Nah, jadi itu kerusakan pertama yang akan mantan rasakan. Setelah mengkhianati kita, dia merasakan rezekinya jadi tambah sedikit, tambah sulit untuk mencari pekerjaan atau mengerjakan sesuatu yang kemudian bisa menjadi sumber nafkah dan pemasukan untuknya. Ya. Nah, kerusakan yang kedua yang akan mantan rasakan bersama orang ketiga, mantan akan menjalani fase kehidupan yang baru. Ya, dengan seseorang yang baru, karakter yang baru yang mungkin sama sekali mantan belum punya ilmu nih. Ya, belum pernah mengenal dan hanya melihat casingnya saja. Ternyata orang ketiga itu adalah orang yang ngamuan. Hobinya marah, emosional, sukanya bertengkar. Egonya sangat besar. Kalau dia punya kemauan harus keturutan saat itu juga. Kalau yang dia inginkan tidak bisa diikuti, maka apa yang terjadi? Ngamuk-ngamuk. Maka kerusakan kedua yang akan mantan rasakan. Sekarang dia menjalani hidup yang membuat dia stres. Ya. Bagaimana dia bisa bekerja dengan tenang ya? Ketika orang ketiga itu ngajak bertengkarnya tidak mengenal waktu. Ketika orang bekerja kan orang butuh ketenangan ya, biar bisa fokus, bisa konsentrasi. Tapi dia di tempat kerja pun tetap aja diajak berantem, diajak bertengkar dengan chatting WhatsApp, dengan video call dan seterusnya. Nah,
Jadi dulu bersama kita, mantan merasakan hidup yang tenang, bisa fokus kepada pekerjaannya, kepada karirnya, dan seterusnya. Dan itu yang bisa membuat dia punya pendapatan besar, menabung, dan seterusnya. Yang pertama tadi rezekinya. Jadi tertutup otomatis, ya. Yang kedua, dia bekerja untuk bisa bangkit kembali pun, dia tidak bisa fokus. Karena orang ketiga tadi punya sifat yang demikian. Yang tidak memberi dia kesempatan untuk bisa menata hidupnya, pekerjaannya dengan tenang. Sudahlah maunya macam-macam, ya, permintaannya macam-macam, dia tidak memberi kesempatan kepada pasangannya untuk bekerja dengan tenang, dengan fokus. Dan yang ketiga nih, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga nih ya, yang paling penting. Bersama kita mantan mendapatkan doa-doa yang baik agar dia sukses, agar pekerjaannya bagus hasilnya, agar rezekinya lancar dan seterusnya. Nah, ketika mantan mengkhianati kan biasanya ada dua hal yang orang lakukan. Yang pertama, dia berhenti mendoakan mantannya. Ya. Atau yang kedua, dia mendoakan mantannya agar bangkrut, agar gagal, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Coba bayangkan, yang pertama ya, rezekinya menyempit atau tertutup secara otomatis. Tertutup rezekinya. Jadi susah dia cari rezeki sekarang. Yang kedua, orang ketiga yang bersama dia tidak memberikan ruang leluasa bagi dia untuk bekerja. Dan yang ketiga, dia mendapatkan doa-doa yang buruk dari kita. Doa orang yang dikhianati, itu kekuatannya luar biasa kan? Dakwatul mazlumi mustajabah. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Kenapa? Karena orang yang terzolimi itu begitu dekat dengan Allah. Wattaqi dakwatal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan mantan setelah dia mengkhianati kita? Apakah dia menjadi lebih bahagia? Jawabannya tidak. Mantan justru tambah menderita, mantan justru tidak punya apa-apa, dan mantan kehilangan keberkahan hidupnya selama ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.